Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Bro, Ternak Lovers 45. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan video gimana sih caranya di saat kalian itu pengen pelihara sapi tapi nggak punya modal Mas Bro. Emang bisa dong Mas Bro. Nah, contohnya ada di depan saya ini Mas Bro. Nah, jadi saya ingin bagikan cerita sedikit. Saya itu punya Pak Le. Kebetulan Pak Le itu punya 2 kandang. Nah, ini kandang yang satunya. Dan ini untuk posisi kandangnya itu berdempetan, Mas Bro. Nah, jadi seperti ini untuk penempakan kandangnya. Kalau yang sebelah sini sengaja dikosongkan karena sapinya sudah lama dijual, sekitar 6 bulan kandang ini tidak dipakai. Nah, terus beliau itu bukan kemarin, maksudnya tahun kemarin itu kan ke rumah saya. Nah, si Pale itu cerita, katanya kandangnya ini pengen diisi lagi. Cuman untuk modalnya itu masih belum ada. Nah, dibuatlah kesepakatan antara saya itu dengan Pak Adik saya, Mas Bro. Bagaimana caranya dalam kesepakatan itu? Nah, dalam kesepakatan itu, jadi saya yang beli sapinya, terus Pak Lek saya itu yang pelihara sapi. Nah, terus gimana nanti dari segi keuntungannya? Dari segi keuntungannya itu, Mas Bro. Kalau misalkan saya itu tidak ada keperluan mendadak, biasanya sapi ini dibiarkan sampai melahirkan, Mas Bro. Jadi saya kan beli sapi. Itu sapinya itu masih belum mengandung. Tapi usia sapinya itu sudah siap produksi yang saya beli. Jadinya ketika Pak saya itu miara sekitar 4 bulan, itu dikawinkan sama sapi jantan. Kalau misalkan nanti rezeki kita berdua, sapi itu akan mengandung, Mas Bro. Nah, jadi selama mengandung itu, selama 10 bulan lamanya itu melahirkan, biasanya anakan yang pertama itu untuk kita, Mas Bro. Untuk yang punya modal seperti itu. Nah, setelah 4 bulan kemudian si sapi ini atau 5 bulan setelah melahirkan, sapi ini dikawinkan lagi. Kalau misalkan berhasil, nah baru anakan yang kedua itu untuk si Pak Le saya. Jadi selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun, Pak Le saya itu sudah mempunyai anakan sapi satu, Mas Bro. Nah, itu nanti terserah saya. Kalau misalkan saya mau ambil indukan si sapi sama si anak sapi. Kalau misalkan ya saya ingin mengambil si indukan sapinya ini, saya jual. Berarti anakan sapinya itu harus tetap di sini, Mas Bro. Karena keuntungan si sapi ini itu Pak Le saya sudah nggak nerima keuntungannya si ini. Jadi kan sudah ada anakan yang lahir yang terakhir itu, Mas Bro. Nah, caranya Pak Le itu mendapatkan keuntungan dari saya lagi, gimana caranya? Ya, si indukan si anakan sapi yang dari saya itu yang pertama, Mas Bro. Kalau misalkan nanti ya, Mas Bro, harga yang pertama saya beli indukannya itu sekitar harga 7 juta. Nanti setelah dipelihara, entah itu lamanya berapa tahun, biasanya rata-rata idealnya itu 3 sampai 4 tahun itu pelihara. Kalau misalkan sudah di atasnya 7 juta, artinya laku 9 juta, itu sisa yang dari 7 juta itu buat Pak saya. Tapi biasanya di sini itu rata-rata kalau sudah berjodoh dengan orang yang melihara sapi seperti itu, biasanya susah untuk ditarik, Mas Bro. Biasanya dibiarkan aja sampai nanti beranak pinak, Mas Bro. Seperti itu caranya, Mas Bro. Ya, semacam kita itu menguntungkan lah, Mas Bro. Menguntungkan balik saya. Ini alhamdulillah saya kan belum ditarik sama saya. Jadi itu anakan yang terakhir ini sapi punyanya Pak Le sudah. Ini mengandung lagi. Ini tetap indukan yang dari saya. Ini enggak dicabut sama saya. Tetap dibiarkan seperti ini dan ini sudah mengandung lagi.
Ini nanti biasanya hasilnya 50-50. Kalau yang ini, kalau misalkan baju 5 juta nanti apa laku 5 juta, itu nanti biasanya langsung dibagi dua Mas Bro. Kalau yang itu udah fix punya Pak Dek saya, jadi itu saya nggak punya hak untuk sapi itu, saya udah nggak punya hak. Jadi hak saya tetap di ini saya nggak dijual Mas Bro. Kemarin itu yang saya jual itu anakan yang pertama dari induk ini. Nah, kalau untuk yang pertama saya jual itu paling saya enggak mendapatkan keuntungan Mas Bro. Sebab induknya itu masih ada di sini seperti itu. Kalau misalkan induknya ini dibawa sama saya, barulah ketika saya menjual anakan yang pertama itu, barulah paling saya itu mendapatkan keuntungan Mas Bro. Tapi kalau misalkan ini enggak ditarik sama saya, berarti paling itu belum mendapatkan keuntungan dari saya. Keuntungannya ya cuman itu Mas Bro, ya bukan cuman Mas Bro, itu kalau ditawar 7 juta sekarang ada untuk yang ini, ya agak lumayan lama lah Mas Bro. Kalau untuk kisaran tahunan itu lumayan agak lama. Kalau misalkan untuk bisnis itu kurang bisa lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk simpanan di hari tua, masa tuanya Pak Le itu sangat nyaman sekali Mas Bro. Kalau untuk pencarian pakannya di sini itu tidak terlalu sulit, sebab rata-rata di sini itu orang-orang pada berkebun Mas Bro. Terkhusus untuk Pak Lek saya itu juga orangnya berkebun Mas Bro. Jadi dari ladang dia itu membawa daun pisang apalah segala macam hasil panen itu yang tidak termakan itu biasanya dikasihkan ke sapi Mas Bro. Kita lihat penembakannya yang dari depan yuk Mas Bro. Nah, ini dia penembakannya yang dari depan Mas Bro. Nanti saya juga akan review, ada lagi sapi saya Mas Bro yang dipelihara tetangga saya itu sapinya juga dari saya, nanti saya video Mas Bro. Kalau untuk yang di sana itu sapinya lebih besar dari ini dan anakannya itu juga sudah ada. Kurang lebih besarnya itu yang di sana seperti ini juga Mas Bro. Nanti saya publikasikan juga Mas Bro. Mantap nggak tuh? Oke Mas Bro, sekian dari publikasi saya hari ini. Jika Mas Bro suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe Mas Bro. Oke, makasih banyak Mas Bro.